Pengertian penelitian kualitatif historis. Penelitian kualitatif historis merupakan metode penelitian yang berfokus pada pemahaman dan interpretasi peristiwa atau fenomena masa lampau. Penelitian ini menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen sejarah, arsip, artefak, dan kesaksian lisan untuk merekonstruksi dan menganalisis peristiwa masa lalu. Menurut Nevins, pada tahun 1993, sejarah atau history adalah deskripsi terpadu dari keadaan-keadaan atau fakta-fakta masa lampau yang ditulis berdasarkan penelitian serta studi yang kritis untuk mencapai kebenaran. Definisi penelitian historis menurut para ahli. Menurut E.H. Carr dalam Gall, and Brogg pada tahun 2007, penelitian historis adalah sebagai proses sistematis dalam mencari data agar dapat menjawab pertanyaan tentang fenomena dari masa lalu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari suatu institusi, praktik, tren, keyakinan, dan isu-isu dalam pendidikan. Menurut Jack R. Frankel and Norman E. Wolin, dalam Yatim Rianto pada tahun 1996, halaman 22, penelitian historis adalah penelitian yang secara eksklusif memfokuskan pada masa lalu. Penelitian ini mencoba merekonstruksi apa yang terjadi pada masa lalu selengkap dan seakurat mungkin, dan biasanya menjelaskan hal itu terjadi. Dalam mencari data dilakukan secara sistematis agar mampu menggambarkan, menjelaskan, dan memahami kegiatan atau peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu. Menurut Donald Ari dan kawan-kawan dalam Yatim Rianto pada tahun 1996 halaman 22, penelitian historis adalah untuk menetapkan fakta dan mencapai simpulan mengenai hal-hal yang telah lalu, yang dilakukan secara sistematis dan objektif oleh ahli sejarah dalam mencari, mengevaluasi, dan menafsirkan bukti-bukti untuk mempelajari masalah baru tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian historis adalah proses pengkajian peristiwa atau kejadian masa lalu yang dilakukan secara sistematis dan objektif dari serentetan gambaran masa lalu yang integratif antar manusia, peristiwa, ruang, dan waktu. Tujuan penelitian historis. Pertama, untuk memahami masa lalu. Penelitian ini berusaha untuk memahami bagaimana peristiwa dan fenomena masa lalu terjadi dan bagaimana mereka saling terkait. Yang kedua, untuk menjelaskan masa kini. Dengan memahami masa lalu, kita dapat lebih memahami masa kini dan bagaimana masa lalu telah membentuknya. Yang ketiga, sebagai pembelajaran. Penelitian ini dapat membantu kita untuk belajar dari kesalahan dan keberhasilan masa lalu dan menerapkannya pada masa kini. Karakteristik penelitian historis. Yang pertama, fokus pada pemahaman. Penelitian ini lebih fokus pada pemahaman dan interpretasi daripada generalisasi. Yang kedua, penggunaan berbagai sumber data. Penelitian ini menggunakan berbagai sumber data untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang peristiwa masa lalu. Yang ketiga, analisis data kualitatif. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan fokus pada makna dan interpretasi. Yang keempat, sifat interpretatif. Peneliti berperan aktif dalam menginterpretasikan data dan menyusun narasi sejarah. Jenis-jenis penelitian historis. Secara umum ada 4 jenis penelitian historis, yaitu penelitian sejarah komparatif. Jika penelitian dengan metode sejarah dikerjakan untuk membandingkan faktor-faktor dari fenomena-fenomena sejenis pada suatu periode masa lampau, maka penelitian tersebut dinamakan penelitian sejarah komparatif. Misalnya, ingin dibandingkan sistem pengajaran di Cina dan Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Dalam hal ini, si peneliti ingin memperlihatkan unsur-unsur perbedaan dan persamaan dari fenomena-fenomena sejenis. Atau misalnya, seorang peneliti ingin membandingkan usaha tani serta faktor sosial yang mempengaruhi usaha tani dari beberapa negara dan membandingkannya dengan usaha tani Indonesia dalam tahap-tahap tren waktu zaman pertengahan. Yang kedua, penelitian yuridis atau legal.
Jika dalam metode sejarah diinginkan untuk menyelidiki hal-hal yang menyangkut dengan hukum, baik hukum formal ataupun hukum non-formal dalam masa yang lalu, maka penelitian sejarah tersebut digolongkan dalam penelitian yuridis. Misalnya, peneliti ingin mengetahui dan menganalisis tentang keputusan-keputusan pengadilan, akibat-akibat hukum adat serta pengaruhnya terhadap suatu masyarakat pada masa lampau, serta ingin membuat generalisasi tentang pengaruh-pengaruh hukum tersebut atas masyarakat, maka penelitian sejarah tersebut termasuk dalam penelitian yuridis. Penelitian biografis, metode sejarah yang digunakan untuk meneliti kehidupan seseorang dan hubungannya dengan masyarakat dinamakan penelitian biografis. Dalam penelitian ini diteliti sifat-sifat, watak, pengaruh, baik pengaruh lingkungan maupun pengaruh pemikiran dan ide dari subjek penelitian dalam masa hidupnya, serta pembentukan watak figur yang diterima selama hayatnya. Sumber-sumber data sejarah untuk penelitian biografis antara lain surat-surat pribadi, buku harian, hasil karya seseorang, karangan-karangan seseorang tentang figur yang diselidiki, ataupun catatan-catatan teman dari orang yang diteliti tersebut. Yang keempat, penelitian bibliografis. Penelitian dengan metode sejarah untuk mencari, menganalisis, membuat interpretasi, serta generalisasi dari fakta-fakta yang merupakan pendapat para ahli dalam suatu masalah atau suatu organisasi dikelompokkan dalam penelitian biografis. Penelitian ini mencakup hasil pemikiran dan ide yang telah ditulis oleh pemikir-pemikir dan ahli-ahli. Kerja penelitian ini termasuk menghimpun karya-karya tertentu dari seorang penulis atau seorang filosof dan menerbitkan kembali dokumen-dokumen unik yang dianggap hilang dan tersembunyi, seraya memberikan interpretasi serta generalisasi yang tepat terhadap karya-karya tersebut. Langkah-langkah penelitian historis. Yang pertama, menentukan topik penelitian. Pilihlah topik penelitian yang menarik dan memiliki signifikansi historis. Yang kedua, merumuskan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian harus jelas dan spesifik dan harus dapat dijawab dengan menggunakan metode penelitian kualitatif historis. Yang ketiga, mengumpulkan data. Kumpulkan data dari berbagai sumber seperti dokumen sejarah, arsip, artefak, dan kesaksian lisan. Yang keempat, menganalisis data. Analisis data secara kualitatif dengan fokus pada makna dan interpretasi. Yang kelima, menyusun narasi sejarah. Susun narasi sejarah yang koheren dan berdasarkan data yang telah dianalisis. Kelebihan penelitian historis. Kelebihan penelitian historis adalah sebagai berikut. 1. Tidak terlalu melibatkan peneliti secara fisik. Yang kedua, tidak ada kekhawatiran terjadinya interaksi antara peneliti dengan subjek. Yang ketiga, mudah dalam mencari sumber data. Yang keempat, dapat mencari data secara lebih tuntas dalam menggali informasi yang diperlukan dalam proses penelitian. Yang kelima, sumber data sudah dinyatakan secara definitif baik nama pengarang, tempat, dan waktu. Kelemahan penelitian historis. Kelemahan penelitian historis adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode sejarah banyak menggantungkan diri pada data yang diamati oleh orang lain di masa lampau. Yang kedua, data yang digunakan banyak tergantung pada data primer. Yang ketiga, metode ini mencari data secara lebih tuntas serta menggali informasi yang lebih tua yang tidak diterbitkan ataupun tidak dikutip dalam bahasa acuan yang standar. Contoh penelitian historis. Penelitian tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, penelitian tentang perkembangan pendidikan di Indonesia, dan juga penelitian tentang perubahan sosial di Indonesia. Kesimpulan, penelitian kualitatif historis merupakan metode penelitian yang penting untuk memahami masa lalu dan pengaruhnya terhadap masa kini. Penelitian ini dapat membantu kita untuk belajar dari kesalahan dan keberhasilan masa lalu dan menerapkannya pada masa kini.